yang duduk bersama ibu mertuanya di sofa ruang tengah. Dia tampak gugup sendiri ketika mertuanya itu mengajaknya berbicara berdua saja. Entah mengapa ibu mertuanya hanya mengajaknya mengobrol berdua tanpa Rendra dan juga tanpa ayah mertuanya. Dua orang itu sendiri sedang bermain bersama Rafka di halaman samping. Sebenarnya hari ini dia dan Rendra bekerja, tapi karena Rafka ingin ditemani bermain, membuatnya mengurungkan niat untuk kerja. Hal ini dan Rendra lakukan karena sebagai hadiah untuk Rafka yang kemarin baru merayakan ulang tahunnya. Ada apa ya, Ma? Kenapa Mama mengajakku bicara berdua saja? Tanya Adiba dengan ragu, karena mertuanya itu hanya diam, padahal dia yang mengajak untuk berbicara berdua saja. Mama sebenarnya mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi Mama takut kamu tersinggung dengan ucapan Mama nanti. Jawab Citra menatap menantunya yang tampak bingung menantikan apa yang akan dia katakan. Memang masalah apa, Ma, kalau aku boleh tahu? Soal pekerjaanmu. Kenapa ya, memangnya dengan pekerjaanku? Mama sarankan kamu lebih baik tidak usah bekerja saja. Kau di rumah saja mengurus Rafka. Kasihan anakmu sering sendirian di rumah, ucap Citra yang secara tak langsung meminta menantunya untuk berhenti bekerja. Adiba yang mendengar itu menatap tak percaya. Mertuanya meminta dirinya untuk berhenti bekerja. Tapi, Ma, itu pekerjaanku. Aku harus bekerja. Iya, Mama tahu itu pekerjaanmu. Tapi untuk apa lagi kau bekerja? Anakku kan sudah bekerja untukmu dan untuk Rafka. Jadi untuk apa lagi kamu bekerja? Tukas Citra sambil menyilangkan kakinya dan mengambil cangkir teh di depannya. Adiba yang mendengar itu langsung terdiam. Ucapan mertuanya seakan menusuk hatinya. Udahlah Diba, lebih baik kamu di rumah saja. Untuk apa lagi kamu bekerja? Ucap Citra lagi. Adiba bingung harus menjawab apa. Dia suka dengan pekerjaannya dan ini sudah ia kerjakan dari beberapa tahun lalu. Jadi, jika disuruh untuk berhenti bekerja, sungguhlah pilihan sulit baginya. Aku pikirkan dulu soal itu, Mah. Apalagi yang harus kau pikirkan. Lebih baik kau jadi ibu rumah tangga saja dan fokus buat adik untuk Rafka agar dia tidak kesepian. Ya sudahlah, jika kau mau memikirkannya, kau boleh pergi. Kalau ingin pergi sekarang, ucap Citra yang langsung memalingkan wajahnya dari Adiba. Melihat itu rasanya membuat Adiba semakin bimbang. Haruskah dia menuruti permintaan ibu mertuanya? Adiba perlahan berdiri dari duduknya. Dia langsung pamit pergi pada sang mertua. Dia akan ke kamarnya saat ini. Dia mau menelpon bundanya meminta solusi soal masalahnya ini. Aku kira kamu di mana? Ucap Rendra yang masuk ke dalam kamar dan melihat Adiba yang duduk di pinggir tempat tidur. Adiba yang tadi hanya diam melamun langsung melihat kedatangan suaminya tersebut. Kamu kenapa? Tanya Rendra sambil mendekati Adiba dan duduk di sebelahnya. Menurut kamu, aku lebih baik masih bekerja atau berhenti bekerja? Adiba membuka suaranya menatap sang suami. Kenapa? Tanya itu. Bukannya kamu tidak ingin membahas soal pekerjaan? Kalau aku suruh kamu berhenti juga kamu menolaknya kan? Itu keinginanmu, jadi tidak masalah kalau kamu menyukainya. Kenapa kamu bahas? Adiba hanya menunduk diam. Dia tampak berpikir haruskah dia bilang kalau Mama Rendra menyuruhnya berhenti bekerja. Dan bundanya tadi juga menyarankan untuk dia berhenti bekerja saja agar Rafka tidak merasa kehilangan kasih sayang. Kenapa malah diam? Bilang, kamu ada masalah? Mama Citra memintaku untuk berhenti bekerja dan lebih fokus mengurus Rafka. Menurutmu bagaimana? Mamaku menyuruhmu berhenti bekerja. Lalu jawabanmu apa? Aku ingin tetap bekerja, dari Adiba. Ya sudah bekerja saja kalau itu pilihanmu. Aku tidak masalah. Tapi Bunda Julia juga menyarankan aku untuk tidak bekerja dan fokus mengurus Rafka saja. Ucap Adiba jujur. Keinginanku sih juga begitu. Kamu di rumah saja, tidak usah bekerja. Tapi kalau kamu tidak ingin berhenti ya tidak apa-apa. Kamu serius kalau tidak apa-apa kalau kerja? Iya, aku serius. Terima kasih. Adiba langsung memeluk Rendra dengan sangat erat, karena pria itu mengerti dirinya. Dia memang masih ingin bekerja. Soal Rafka, dia akan membagi waktunya agar tidak terlalu membuat anaknya kesepian. Sama-sama, Rendra membalas pelukan erat istrinya tersebut. Dia mengusap hangat bahu sang istri. Rendra yang memeluk Adiba tiba-tiba saja menjatuhkan istrinya di ranjang, dan dia langsung berada di atasnya. Kamu mau apa? Tanya Adiba yang terkejut dengan pergerakan tiba-tiba Rendra. Buat adik untuk Rafka. Selagi dia masih sama papa, ayo lakukan lagi seperti waktu itu di kantor. Kemarin malam kita gagal kan? Ucap Rendra sambil memegangi kedua tangan Adiba. Dasar mesum.
Siapa yang mesum? Kalau kamu nggak mulai duluan, aku nggak begini. Salah siapa memelukku dan memancing milikku? Siapa yang memancingmu? Inimu yang memancingku. Kenapa terlalu menempel sekali di dadaku? Ucap Rendra sambil melihat ke arah gunung kembar Adiba. Ya, kamu aja yang Ucapan Adiba terpotong oleh Rendra yang langsung meraup bibir ranum istrinya. Rendra menciumi wajah Adiba dan turun ke leher menghisap leher itu dan membuatnya tampak merah dan memiliki tanda khas di situ. Lanjut atau enggak? Seringai Rendra sesudahnya memulai semuanya dan berhasil membuat suara yang tak seharusnya keluar dari mulut sang istri. Kamu bertanya seperti itu setelah membuatku bergelora, balas Adiba sambil tersenyum. Rendra balas tersenyum, dan dia langsung melepaskan baju istrinya. Tak lupa dia juga melepaskan bajunya sendiri dan langsung menggendong Adiba. Mau kemana? Tanya Adiba saat Rendra tiba-tiba menggendongnya. Jangan di sini, di kamar mandi saja. Nanti kalau di sini gawat, anak kita yang pintar itu bisa-bisa membuat kita malu. Ucap Rendra berbisik di telinga Adiba dan meniupnya singkat sehingga membuat tubuh Adiba langsung meremang. Adiba mengalungkan erat tangannya di leher sang suami. Rendra sendiri mencium kembali Adiba sambil membawanya ke kamar mandi saat ini. Mereka begitu bergelora masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam agar tidak ada yang bisa masuk. Pagi yang panas dan bergelora hawa nafsu, keduanya terlampiaskan di kamar mandi. Kania dan Sasa, rekan ke kantor Adiba saat ini, sedang duduk berdua di sebuah restoran yang tidak jauh dari kantor mereka. Saat ini jam istirahat makan siang membuat keduanya pergi berdua keluar mencari makan, mengenyangkan perut mereka yang kosong. Adiba sama Pak Rendra nggak masuk lagi hari ini? Tanya Sasa pada Kania yang merupakan staf kesekretarisan. Enggak, mereka izin lagi, jawab Kania. Kamu teman kuliah Adiba dulu kan? Kamu tahu soal dia? Aku dengar dulu dia sempat hamil dan punya anak. Memang Pak Rendra ayah dari anaknya, tambahkan ya. Menatap Sasa penasaran. Soal itu sih aku nggak tahu anak yang dikandung Adiba anak Pak Rendra atau bukan. Yang jelas dulu aku benci banget sama tuh orang. Kenapa kamu benci sama dia? Ya benci aja, kesal aja sama dia. Hamil begitu dapat beasiswa, padahal nggak jelas anak yang dikandung dia waktu itu adalah ayahnya atau tidak. Dia dapat beasiswa tanpa berjuang sama sekali. Sedangkan aku sudah banyak berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Sudah, nggak usah dibahas. Males aku ingat-ingat masa lalu itu. Jangan bilang kamu ngomong begini denganku karena mau ngadu sama Diba. Ya enggak lah, ngapain ngadu sama dia? Ya kamu sama Nurma kan temennya. Selalu membela Adiba saat ada yang menjelekannya. Sini Sasa. Ya karena aku bela dia kan. Gak seharusnya lah kalian hujat orang tanpa tahu masa lalunya. Udahlah, males bahas dia lagi. Gamu. Oh, satu lagi sih, aku mau tanya sama kamu. Kan dulu Adiba saat kuliah hamil pernah ada pria atau siapa gitu ya yang jemput dia dan ngaku suaminya. Atau apa, makanya dia bisa tetap kuliah. Kayaknya pernah ada sih, aku lupa. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, Dewangga menerima Adiba bukan karena dia ada suami atau apa, tapi karena perempuan itu memang sudah dianggap spesial sama Pak Franz. Makanya dulu banyak anak-anak yang gak suka sama Adiba, bilang Adiba simpanan om-om. Jelas Sasa, gila kalian bisa bilang begitu, tega bener sih. Ya habisnya dia hamil tapi gak ada suami. Tapi setelah ada pria yang datang ke kampus bilang dia suaminya Adiba, kita semua jadi gak terlalu bully atau peduli lagi soal dia yang hamil. Lanjut Sasa. Oh gitu, kamu tahu gak siapa pria yang ngaku suami Adiba itu? Pak Rendra kah? Bukan, dia mukanya Indonesia, tanpa ada campuran, tapi ganteng, tinggi, hidung mancung putih juga. Kalau Pak Rendra kan, ada sedikit campuran bule gitu. Kalau orang yang ngaku suaminya Adiba itu bukan kayak bule. Ucap Sasa mencoba mengingat pria yang pernah mengaku sebagai suami Adiba, dan yang pernah menjemput perempuan itu. Kania hanya mengangguk-anggukan saja, dan dia bisa menebak siapa orang itu. Ternyata kamu sudah kembali dari dulu, gumamnya sambil tersenyum tipis. Kenapa denganmu? Heran Sasa saat melihat Kania yang tersenyum. Nggak apa-apa, balas Kania sambil mengaduk jus alpukatnya dengan sedotan. Selamat mendengarkan. Ponsel Adiba yang berada di atas nakas meja sebelah Rendra berbunyi membuat Rendra yang berbaring di kasur langsung melihat ke arah nakas meja sebelahnya. Dia melihat dua ponsel yang ada di situ, fokusnya melihat ke arah ponsel Adiba yang berbunyi. Dia melihat ke arah kamar mandi, di mana Adiba
masih berada di dalam situ untuk membersihkan dirinya. Dengan terpaksa, Rendra mengambil ponsel milik istrinya dan melihat siapa yang menelpon sekarang. Tama, kenapa pria itu menghubungi istriku jam segini? Gumam Rendra, langsung menggeser tombol hijau di sana. Halo, ucapnya saat mengangkat panggilan tersebut. Adiba mana? Tanya Tama di seberang sana menanyakan soal Adiba. Dia sedang mandi. Bicara saja denganku, ada apa? Ya sudah, kalau dia sedang mandi, aku hanya ingin bilang kalau kado yang aku kirim sebentar lagi sampai. Kado apa? Istriku tidak perlu kado darimu, sahut Rendra. Siapa bilang itu dari Adiba? Itu untuk Rafka. Kemarin dia ulang tahun kan? Aku belikan kado untuknya. Rendra langsung diam. Dia malu sendiri telah menuduh Tama yang tidak-tidak. Kalau begitu sudah dulu aku matikan, ucap Tama karena Rendra tak bicara lagi dan hanya kesunyian yang terjadi. Sebentar, aku mau bilang terima kasih padamu. Terima kasih atas kado untuk anakku. Kau tidak ingin melihat anakku? Bukannya dulu kau bilang kau ayahnya? Ucap Rendra menunggu jawaban dari Tama di seberang sana. Aku masih di luar negeri, lain kali saja. Tapi memang kau mengizinkan diriku menemuinya? Baiklah, kalau aku sudah pulang ke Indonesia, aku temui anakku itu. Ucap Tama dibarengi tawarannya. Tapi awas saja. Kalau kau ambil kesempatan, ancam Rendra. Maaf, aku sudahi dulu. Aku masih ada urusan. Ucap Tama di seberang sana. Sok sibuk. Cibir Rendra dan langsung mematikan panggilannya. Siapa? Bertepatan dengan itu Adiba keluar dari kamar mandi mengenakan celana panjang dan juga kaos polos berwarna putih serta rambut yang basah dililit oleh handuk. Ayah palsu Rafka, jawab Rendra dengan menaruh HP kesal ke tempatnya lagi. Siapa sih? Nggak usah mulai ngajak ribut deh, ucap Adiba yang tak maksud dengan ucapan Rendra barisan. Abang kesayangan kamu lah, siapa lagi? Sungut Rendra. Bang Tama? Jawab Rendra sambil merebahkan dirinya di kasur. Kenapa Bang Tama? Dia bilang kado yang dia kirim sebentar lagi sampai. Oh iya, aku lupa kalau Bang Tama 3 hari lalu ngirim kado. Hari ini sampainya. Balas Rendra sambil berdiri dari duduknya. Dia melihat ke arah Adiba yang berjalan untuk mengambil ponselnya. Rendra tiba-tiba saja berdiri saat sang istri sudah ada di sebelahnya sekarang. Dia memeluk istrinya itu. Kenapa sih main peluk-peluk begini? Belum puas soal tadi. Heran Adiba sambil melihat sekilas Rendra yang memeluknya dari belakang. Panggil aku sayang sih, atau panggil apa gitu biar romantis. Perasaan selama ini aku dengar kamu manggil aku cuma kamu. Manggil sayang aja jarang, bahkan hampir nggak pernah. Ucap Rendra. Ya, aku bingung manggil apa. Kalau aku manggil kamu sayang, aku manggil Rafka begitu. Ya terserah manggil apa, tapi yang romantis, panggil abang ke, atau kakak ke, atau apalah yang kamu khususkan buat aku. Ucap Rendra penuh harap. Adiba memanggilnya begitu. Apa ya, panggil aku kamu aja lah. Kayak anak muda aja pakai panggilan romantis. Ya memang kita masih muda, belum tua-tua amat. Ya udah panggil aku Habi aja gimana? Enggak kayak bule aja manggil begitu. Ya aku kan memang bule, kok protes? Tukas Rendra. Adiba langsung terdiam. Memang benar sih Rendra bule dari kakaknya. Terserah kamu aja deh. Good, my sweetie heart. Rendra langsung mencium Adiba dan melepaskan pelukannya. Aku mau keluar sebentar ya. Kamu mau ikut nggak? Tambah Rendra. Kemana? Ketemu Davin. Enggak mereka nanti meledekku. Ya sudah. Kalau tidak mau, aku keluar sebentar ya, pamit Rendra dan mengecup kening istrinya sebelum pergi. Adiba hanya diam saja. Dia lalu melihat ponselnya saat Rendra sudah berjalan keluar kamar. Alasannya tidak mau ikut, tentu saja dia tidak mau bertemu teman-teman Rendra yang dulu suka mengejeknya. Mereka semua nanti semakin mengejeknya kan. Mereka belum tahu kalau dia dan Rendra sudah menikah. Di Amerika sekarang masih begitu larut, jam di mana orang sudah terlelap dalam tidurnya berbeda dengan Tama yang masih terjaga saat ini. Dia menaruh ponselnya kembali ke dalam saku, ponsel yang dia gunakan untuk menelpon Adiba tadi. Dilihatnya di depannya saat ini, di mana Pram tengah tertidur lelah dengan infus di tangannya, dan juga seorang suster yang menemani mereka bertiga. Kondisi Pram tiba-tiba saja down, dan dia bahkan hampir menyayat nadinya sendiri tadi. Entah mengapa depresi pria itu kambuh lagi padahal kemarin tidak apa-apa saat membahas Tere. Tuan Tama, lebih baik tidur saja.
Biar saya yang menjaga Tuan Pram, ucap suster berkewargaan Amerika itu, tetapi dia bukanlah orang asli Amerika melainkan orang asli Indonesia. Hanya dia pindah dan tinggal di Amerika. Tidak apa, lebih baik kau saja yang istirahat. Sedari kemarin kau sudah banyak menjaga Pram. Tidak Tuan, saya akan tetap berjaga untuk menebus kesalahan saya kemarin yang sudah ceroboh tidak menemani Tuan Pram. Dereh perempuan tersebut yang merasa bersalah. Oh iya, Ana alasanmu menjadi warga negara Amerika apa ya? Saya pikir dulu kau orang asli sini. Tiba-tiba saja Tama menanyakan hal itu, karena saya diangkat anak oleh orang berkeluargaan sini. Makanya saya berada di sini, jawab perempuan bernama Ana itu. Tama hanya diam dan mengangguk saja, mendengarnya, dan dia sekilas melihat Pram yang masih belum sadar. Dia sama denganmu, Pram, batin Tama. Saat Tama masih melihat Pram, ponselnya yang berada di saku celana tiba-tiba saja bergetar membuatnya sedikit terkejut dan segera mengambilnya. Tertera nomor dari Indonesia menghubunginya saat ini, membuat dahinya berkerut melihat nomor yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Siapa ini? Gumamnya. Meskipun kepalanya penuh pertanyaan, tetapi dia tetap mengangkatnya. Halo? Ucap Tama saat mengangkat panggilan itu. Halo? Sudah lama aku tidak mendengar suara seksimu. Terdengar di seberang sana suara seorang perempuan berkata begitu, dan membuat Tama merinding sendiri dan kembali melihat nomornya. Siapa? Jangan main-main denganku, tegasnya. Kamu selalu tegas begini, masa lupa denganku? Apa karena aku sudah besar makanya suaraku berbeda? Jangan gila, aku tidak tahu siapa kamu. Menyebalkan padahal sebisa mungkin aku membuatmu untuk ingat pada aku dengan nada manja begitu. Tapi kamu masih tidak ingat. Nada kesal keluar dari mulut perempuan itu. Kau sepertinya perempuan tidak waras, ucap Tama, langsung mematikannya begitu saja. Dia kesal dengan nomor nyasar tersebut. Nomor salah sambung bisa-bisanya menghubungiku, gerutu Tama. Maaf, kenapa Tuan? Enggak. Ana, kau bilang tadi ingin menjaga Pram kan? Kalau begitu aku permisi sebentar, ucap Tama dengan langsung berdiri saat diangguki Ana. Dia ingin menjernihkan pikirannya dulu di luar kamar hotel saat ini. Pram memang dirawat di hotel, pria itu tidak mau di rumah sakit itu membuatnya semakin tidak terkontrol pikirannya. Mama, sini masuk ke kolam, katanya mau nemenin aku berenang. Rengek Rafka dari dalam kolam renang. Mama, gak bisa berenang sayang, kamu aja yang berenang ya. Kan mama temani. Jawab Adiba yang menolak ajakan putranya. Dia sedari tadi hanya memperhatikan Rafka saja dari atas ayunan yang berada di sebelah kolam renang di rumah mertuanya itu. Mama gak sih, papa mama, mana ma? Mama minta ajari papa dong, ucap Rafka yang tampak kecewa. Papa kamu lagi pergi sayang, udah ya kamu berenang sendiri aja, mama di sini kok nemenin kamu. Nggak sih, ucap Rafka cemberut, dan dia langsung berenang lagi seorang diri. Adiba hanya bisa menghela nafasnya, mau bagaimana lagi, dia sendiri tidak bisa berenang. Dia sedari dulu ingin belajar, tapi tidak kesampaian terus, dan waktu dia habis melahirkan, dia tidak mau saat Tere akan mengajarinya. Ketika dia mau Tere malah sudah pergi untuk selamanya dan belum sempat mengajari dirinya. Sehingga sampai sekarang dia belum bisa berenang sama sekali. Rasanya malu sih saat anaknya bisa berenang tapi dirinya tidak. Rafka memang sedari kecil dulu sudah ia ajari berenang dengan meminta Alvin untuk mengajarinya agar anaknya tidak kalah dengan anak orang lain yang masih kecil, tapi sudah bisa berenang sendiri. Selamat mendengarkan. Loh, kamu di kamar? Aku kira kamu di kamar Rafka tadi. Kaget Rendra saat melihat istrinya yang ada di dalam kamar. Rafka diajak mama sama papa ke rumah bundaku, balas Adiba yang menyandarkan tubuhnya di kasur. Mereka keluar dari jam berapa? Dari tadi sih. Ini sudah sore loh. Mereka kok belum pulang ya? Lama banget keluarnya. Rendra mengheran yang melepaskan kaosnya. Dia merasa gerah saat ini. Mana aku tahu. Biarkan saja mereka lama. Kamu juga keluarnya lama kan? Kemana aja? Dari siang sampai sekarang kenapa baru pulang? Tanya Adiba menatap curiga Rendra. Entah mengapa dia curiga saja dengan Rendra yang dari pagi, malahan sampai sore begini baru pulang. Aku habis ketemu Davin sama Fajri. Kenapa sih curiga sama aku? Kalau aku ketemu yang lain? Goda Rendra dan langsung naik ke atas tempat tidur dan mencondongkan tubuhnya ke arah Adiba. Enggak, Adiba langsung memalingkan wajahnya saat ini.
Cemburu kalau aku ketemu cewek? Enggak, terserah kamu mau ketemu cewek atau enggak, sangkal Adiba dan masih memalingkan wajahnya. Rendra perlahan memegang dagu istrinya dan menghadapkan ke arahnya. Dia langsung mencium pipi kanan kiri istrinya itu. Kelihatan kalau kamu cemburu, wajah kamu gak bisa bohong sama aku. Tadi aku ajak, gak mau, sekarang cemburu. Nih, kalau suaminya jalan sama cewek lain. Ucap Rendra sambil menggoda Adiba. Ih, apaan sih? Enggak ya. Adiba langsung melepaskan tangan Rendra dan dia langsung berdiri dari duduknya. Sana, kamu mandi dulu. Lanjutnya sambil menatap sang suami. Mandi bareng yuk, ajak Rendra. Aku udah mandi, kamu mandi sendiri aja. Aku mau ke bawah dulu. Mau bantu bibi siapin makanan? Tolak Adiba. Ya sudah, kalau nggak mau. Rendra ikut berdiri dan dia menghadang istrinya dan langsung mendaratkan ciuman di bibir. Ih kamu, seru Adiba dan Rendra hanya tersenyum jahil dan langsung pergi ke kamar mandi. Oh iya, aku lupa kalau mau minta tolong untuk mengajari berenang. Ah, sudahlah nanti saja aku bicara dengannya, ucap Adiba sambil memperhatikan kamar mandi yang sudah tertutup kembali. Dia langsung berjalan pergi keluar kamar untuk ke dapur, membantu asisten rumah tangga menyiapkan makanan. Selagi dia libur, lebih baik dia membantu di dapur. Selamat malam, Loh, kok cuma kalian berdua? Mama sama papa kemana? Ucap Jeremy yang baru saja bergabung di meja makan dan sedikit terkejut karena hanya ada kakaknya dan juga kakak iparnya. Mama sama papa masih di luar ketemu temannya. Udah nggak usah banyak tanya, buruan duduk terus makan. Perintah Rendra pada sang adik. Jeremy langsung menarik kursi di depan kakaknya. Dia sesekali memperhatikan kakak dan kakak iparnya tersebut. Rafka juga ikut sama mama papa? Tanyanya lagi. Iya, jawab Adiba. Pantes sepi, biasanya tuh. Nah Om Emi, ucap Jeremy sambil menirukan cara bicara Rafka padanya. Sayang, tolong ambilin daging kambing itu sih, ucap Rendra sambil menyerahkan piringnya pada Adiba. Mana? Adiba langsung mengambil piring Rendra untuk mengambilkan daging kambing yang dimintai pria itu. Kakak ipar, tolong ambilkan aku cumi juga sih. Kan deketan tuh, ucap Jeremy meminta tolong juga pada Adiba. Punya tangan kan, ambil sendiri. Tukas Rendra menatap adiknya tidak suka. Sini aku ambilin, ucap Adiba setelah menaruh piring Rendra dan mengambil piring Jeremy. Kakak ipar aja gak masalah, sedek Jeremy sambil menjulurkan lidahnya pada kakaknya. Kamu kenapa sih ngambilin dia, sayang? Dia sudah dewasa, biar ambil sendiri, omel Rendra pada istrinya. Ya nggak apa-apa, kan sekalian. Kamu ini kenapa sih? Sensi sama adik sendiri, ucap Adiba tidak masalah. Oh iya kak, apalagi? Semua Rendra pada adiknya. Biasa aja kali, aku mau ngomong apa? Itu tadi aku ditelepon sama karyawanmu. Kapan kamu berangkat ke kantor dia? Mau resign? Ucap Jeremy. Kenapa karyawanmu menelponku? Bukankah menelpon Adiba yang sekretarisku? Pungkas Jeremy. Karyawanmu itu temanku dulu saat sekolah. Wajarlah dia menelponku untuk tanya. Sekolah di mana? Teman sekolah di LA dulu. Si Kania. Dia kan kerja di kantormu. Kania, memang ada sayang karyawanku yang namanya Kania. Ucap Rendra sambil mengingat perempuan yang bernama Kania. Dia melihat ke arah istrinya. Siapa tahu Adiba tahu mana orangnya. Tahu, itu yang perempuan masih muda. Anak divisi keuangan, ucap Adiba. Yang gosipin kamu waktu itu? Iya, tapi kan bukan dia yang gosipin aku. Syukurlah orang seperti itu keluar dari perusahaanku. Hut, jangan begitu. Dia anaknya baik, nurut, pintar lagi, cekatan juga. Kalau dia baik gak mungkin bicarain kamu, ucap Rendra yang masih tidak terima. Kan bukan dia yang ngomongin aku waktu itu. Itu kan si Sasa sama Tika. Udahlah, gak usah dipikirin, wajar kok mereka bilang begitu soal aku, ucap Adiba bijak. Rendra hanya diam dan makan saja. Kalau dia masih melanjutkan pasti pada akhirnya debat juga. Jeremy yang dari tadi mendengar hanya diam. Kalau dia ikut campur kakaknya, itu pasti mengomel terus-terusan. Tahu sendirilah kakaknya, cowok. Tapi kalau mengomeli dirinya, lebih dari perempuan. Oh iya, Jeremy, Kania bilang, tidak, kenapa dia mau resign? Tanya Adiba pada adik iparnya tersebut. Gak tahu aku kenapa dia mau keluar. Gak tahu apa gak tahu, dia pacarmu kan? Sahut Rendra menatap adiknya. So tau loh, siapa juga yang mau pacaran sama badan bocil begitu? Bukan selera aku, dia cuma temanku ya.
Ucap Jeremy sedikit ngegas menatap kakaknya kesal. Biasa aja kali, kata Rendra, dan kembali melanjutkan makanannya. Kenapa ya dia keluar? Anaknya enak padahal. Dia juga baik sama kakak. Meskipun dia pegawai baru, tapi dia enak anaknya, ucap Adiba, seakan tidak rela kalau Kania resign. Kania baginya adalah karyawan yang pintar dan lincah. Anaknya penuh semangat juga, dan banyak membantunya dulu saat dia masih menjadi direktur keuangan. Kenapa diam? Makan, ucap Rendra yang melihat istrinya menghela napas ringan. Iya, jawab Adiba, dan langsung menyendokkan makan ke mulutnya. Pagi-pagi sekali Adiba sudah bangun, begitu juga Rendra, yang baru saja membuka matanya saat merasakan selimutnya bergerak karena sang istri yang tengah menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Good morning, sayang. Lirihnya dengan suara serak, khas bangun tidur. Adiba, yang tadi tidak tahu kalau Rendra terbangun, langsung menoleh ke belakang dan melihat suaminya yang masih muka bantal. Morning tuh. Buruan bangun, terus mandi, habis ini aku. Aku mau ke kamar Rafka dulu, ucap Adiba meminta Rendra untuk segera beranjak dari kasur. Morning kiss dulu dong sayang, ucap Rendra sambil menunjuk bibirnya sendiri. Nanti aja, aku bangunin Rafka dulu, nanti dia telat ke sekolah. Gitu kamu nolak suami dosa lo. Adiba langsung diam dan berjalan mengitari tempat tidur menghampiri suaminya yang tersenyum girang. Adiba tanpa disuruh lagi langsung mengecup bibir Rendra yang sudah berdiri menantikan ciuman paginya sebagai penyapa awal aktivitas pagi hari mereka. Gitu dong, makin bucin aku sama kamu. Kamu nurut begini, ucap Rendra sambil mengecup kening istrinya. Ya kamu ya sering cari-cari kesempatan. Tukas Adiba, cari kesempatan gimana? Senyum Rendra, udah kamu mau gombal nanti aja, Rafka nanti telat kalau aku nggak bangunin dia, ucap Adiba dan akan pergi. Ya sudah sana, aku mandi dulu ya. Oh iya, jangan lupa bajuku sayang. Iya, nanti aku siapin habis bangunin Rafka ya. Pungkas Adiba sebelum keluar dari kamarnya. Oh iya, nanti kamu nggak usah pakai rok ya, pakai celana aja. Dari rumah. Nanti di kantor gan. Kenapa? Nanti aku mau naik motor. Naik motor? Kenapa harus naik motor? Nggak usah aneh deh suamiku. Cie, manggil suamiku nih, aku suamimu ya, ucap Rendra. Malah menggoda Adiba. Ya aku serius, ngapain pakai motor? Ya nggak apa-apa, aku pengen romantis aja. Biar kayak anak muda. Kamu belum pernah aku bonceng pakai motor kan? Kamu gak iri sama cewek-cewek yang aku bonceng saat kuliah dulu? Nggak usah ngingetin soal masa lalu, kenapa? Kata Adiba, dia tidak suka mengingat itu. Dibilang iri sih iri. Cemburu nih ceritanya. Udah deh, turutin aku aja. Nanti kita naik motor. Biar kamu gak iri soal dulu. Teguh Rendra, terserah kamu lah. Adiba langsung berjalan keluar. Nanti kita romantis-romantisan di atas motor. Seru Rendra sambil tersenyum menggoda Adiba.